A true Australian story. Our story. From a special place. Early. Truly unique. Vast, sweeping. Sun-blessed. Gold and green. Proud. This glorious land. It's in our blood. We share. We grow together. We take pride. True Aussie born and raised. Down to earth. Hand on heart. A cut above. Tender. Handled with care. Always protected. Free-spirited. Our food, your table. Celebrated the world over. So come close. Share. Breathe in. Taste. Enjoy. You're with friends. Hai, selamat siang. Kembali lagi berjumpa bersama saya Radin Arsy dalam acara Indonesian Meat Cuisine yang mana kali ini sudah memasuki episode yang kelima. Agak sedih ya karena ini adalah episode yang terakhir. Tapi jangan sedih, nanti di episode yang ke-6 kita akan ada Big Bang-nya yang mempersatukan 5 chef yang sudah tampil di acara-acara sebelumnya dan hari ini. Acara hari ini kita akan mempersembahkan menu asli Indonesia yang biasa kita makan dan biasa kita nikmati. Tapi seperti biasa akan di-redefine oleh chef internasional. Dan yang pasti lagi harus saya kasih tahu adalah bahwa kita akan menggunakan juara kita hari ini yaitu Australian Beef yang akan menjadi the king, the queen, and the star of the plate. Dan kira-kira siapa chef kita kali ini yang begitu luar biasa dengan 35 tahun pengalamannya yang begitu luar biasa? Langsung saja kita lihat, ini dia chef kita hari ini. Hello, I am Chef Sezai Zorlu. Today I'm going to cook for you tongseng, which is a dish originated in Central Java with the influence of Middle Eastern and Arabic Muslim, Indian Muslim people. They used to cook it here with goat or lamb or chicken, but today we're going to take it to another level with the premium Australian beef ribs. The reason for the star ingredients, we need to give enough nutrition. This meat has an extraordinary zinc and iron in it, a protein that you should have 3 to 4 times a week. Join us in Indonesian Meat Cuisine program to see how is my tongseng with the premium beef ribs is turned out. Join us to see the taste, join us to see the technique. I'll be very happy to cook for you as well. Nah, sekarang sudah ada di kitchennya, tapi belum ada chefnya ya. Kira-kira siapa sih chefnya? Aku tadi udah ketemu chefnya, ganteng banget. Dengan pengalaman 35 tahun memasak dan sudah 21 tahun di Indonesia. I think I will not have trouble to speak in English because our chef kali ini bisa bicara bahasa Indonesia walaupun dia berasal dari Turki.
Nah, dan sekarang kita akan memasak satu masakan otentik Indonesia yang akan di-redefine dengan cara internasional. Dan kalau ngomong soal tongseng, pastinya yang lagi nonton live kita kali ini ngomong soal tongseng, sedikit saja tentang tongseng. Di mana tongseng ini adalah masakan dari Jawa Tengah yang merupakan sejenis gulai dengan bumbu yang lebih tajam. Nah, perbedaannya yang lebih jelas adalah penggunaan dagingnya, di mana penggunaan daging untuk tongseng ini adalah daging yang masih melekat di tulangnya. Jadi kalau misalnya kalau mau bikin tongseng, dia harus ada daging-daging yang masih melekat di tulangnya. That is why for our today champion dari True Aussie Beef and Lamb, kita akan menggunakan beef ribs. Aduh, kebayang ya. Tongseng pakai daging lokal aja udah enak banget. Apalagi kalau kita bikin tongseng pakai Australian beef yang luar biasa. Plus dimasak sama chef dengan pengalaman 35 tahun yang akan memasak dan meredefine authentic Indonesian cuisine dengan caranya yang spesial. Langsung saja kita panggilkan chef kita kali ini, yaitu Chef Sezai Zorlu. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Nggak apa-apa walaupun di rumah mau tepuk tangan, silakan kita berikan tepuk tangan untuk chef kita yang ganteng. Yeay, hi chef. Halo, hi. How are you? Salam. Yes. How are you? Apa kabar chef? Baik, alhamdulillah Baik. sehat. Anda gimana? Saya jadi deg-degan, tadi belum ketemu sama chefnya, saya nggak deg-degan, sekarang saya deg-degan. I just want to have a little chit-chat before we start cooking tongseng. Just about your experience, you own two most Turkish famous place in betul, Jakarta. Can you betul. tell us a little bit about your place? Ya, saya What you sebenarnya serve? saya sebenarnya kalau serving saya yang khusus masakan kerajaan Ottoman. Ah, oke. Jadi itu aja di dunia tinggal 12 orang seperti saya. Oke. Memang saya specialty-nya lamb sama beef karena di Turki memang banyak daging merah. Yes, agree. Juga memang masakan laut tapi daging merah yang adalah nomor satu buat masakan kita. Oke. Dari turunan kerajaan juga begitu. Oke. Iya. Juga yang daging merah di sana memang yang dari dari suasana di sana, dari udara memang beda yang itunya rasanya. Okay. Now, talk about your experience, chef. I've been exposing that you have experience 35 years in Yeah. the walk, right? In the walk with the In the work, walk. ya, anyway. Jadi, betul pengalaman sekali. 35 tahun. Itu masak dari umur berapa, chef? Sebenarnya gini ceritanya, kita yang berlima adik kakak, Oke. saya number 2. Oke. Jadi di mama saya anggap saya yang perempuan di rumah. Oh, oke. Oh. Iya, jadi I was the helper karena memang Dipanggilnya apa? Sezai atau Zorlu sama mama? Habibi. Habibi. Iya. Habibi, take me chili. Habibi, take me this. Kalau memang dari pertama kan memang turunan saya juga dari chef. Papa Oke. saya yang 18 tahun, hampir 20 tahun yang chefnya cucunya Raja Fat. Oh, oke. Ya. Now we are going to challenge you, Australian True Aussie Beef and Lamb, challenge you to cook Indonesian cuisine. 21 years in Indonesia, 21 tahun di Indonesia. Maksudnya di challenge masak masakan Indonesia, which is yang otentik lagi. Kalau number 1, I take the challenge. Ya. Okay. 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 Yeah. So that is why you're I'm here, an ya? Irish chef, so challenge accepted. Okay. Ya. Kalau buat saya ini memang tongseng turunannya di Jawa. Karena memang ini dipakai masak biasanya yang daging sapi, Okay. daging domba, kambing, ayam. Tapi saya lebih suka yang pakai yang sapi. Yang sapi. Iya. Okay. So actually you are familiar with the champion ingredients. Oh dong? yeah, Pastinya ya? Of course. Okay. Yeah. Now, before we start the challenge, Yes. actually you are really prepared with all the challenge. Of course. Tapi kita mau tanya dulu nih. I want to ask you a special question about Australian beef. So what do you think about an international chef talking about Australian beef? Kalau saya lihat ini buat Australian beef, bukan cuma they have the quality, they have the good quality. Actually, they have, I can say the top 2 best quality in the world. Wow, okay. Kenapa? Karena memang mereka itu buat mereka hidup, ya. Oke. Karena industri mereka sangat besar Oke. untuk yang beef. Maka itu mereka selalu cari yang paling top kualitas. Jadi dari yang makanan sapi aja mereka dipilih. Oke. Bukan sembarangan apa aja. Jadi sapi nggak dapat stres, Yes. makanannya benar, makanannya enak, diatur semua. Makanya kalau kita lihat dengan lokal sama enggak ya,
Bisa lihat di sini. Oke, Lihat ini udah yang- langsung tips ya kita ya. Langsung aja. Marblesnya Ini yang kelihatan marblingnya, banget. yang lemaknya keluar ini. Jadi dibikin masakannya lebih enak. Kenapa? Karena lemaknya bukan cuma dari luar, dari Oke, dalam dari dalam juga. dalamnya semuanya udah ada. Oke, Itu yang bagusnya. oke. Ya. Kalau untuk yang daging ini kan nutrisinya sangat besar. Dari zinc, dari apa namanya, dari iron. Kan ini protein. Kalau kita lihat dari piramida Mediterranean ya, Mediterranean diet ya. Sebelumnya diet artinya makan benar bukan makan kurang makan ya. kurang, Itu betul. tolong jangan yang orang Indonesia karena banyak saya mau diet Makan jadi makan kurang. ya kan? Nggak perlu, makan benar aja udah cukup Betul. gitu untuk sehat, untuk yang fit dan apa namanya atletik itu cukup aja. Oke. Nah, Indonesia makan daging merah setahun sekali pas lebaran ya. Jadi itu harus disingkirkan. Jadi harus mulai sering-sering ke high end retail ya. Karena kalau untuk Australian beef ini, untuk True Aussie Beef and Lamb ini bisa didapatkan di high end retail, di mana bisa didapatkan di antaranya aku sebut aja nih ya. Yeah. Di antaranya ada di Ranch Market, ada di Food Hall, and then juga ada di Farmers Market dan high end retail lainnya. Now Ayo, let's ayo. start the challenge. Jadi kita mau masak tongseng. Jadi tongseng ini adalah masakan sejenis gulai, tapi bedanya adalah tongseng ini bisa menggunakan ayam, daging, dan kambing, daging kambing. Tapi dia harus yang dagingnya masih menempel di tulang. That's why kita menggunakannya yang saat ini adalah beef ribs ya. itu pakai sebenarnya bumbu dasarnya adalah sama, yang dari jinten, dari ketumbar, dari kemiri Oh, dan you still using authentic ingredients. kita yang semuanya sama, tapi yang bedanya di tambahan dari kita adalah butter. Kita yang mentega, yang ganti Oke. butter, dan ada minyak zaitun Ada olive daripada oil. yang pakai yang apa namanya yang lion. Ini extra virgin olive oil. Habis itu kita pakai Turkish chili paste. Ah, oke. Ya, ini yang chili paste. Kita yang tanpa biji ya. Ini cuma dagingnya. Kita dikeringin di bawah matahari selama Oke. 3 hari. Habis itu digiling, ya. Dan jadi paste Dan jadi seperti begini. ini ya. Oke. Dan ini kita pakai juga yang chili flakes. Oh, oke. Chili flakes ini juga kita keringin di bawah matahari tanpa biji ya. Ini bukan yang Anda yang barang-barang yang dapat di supermarket ya. Ya. Jadi flavornya nanti kita datang dari sini. Ketiga, Dan? biasanya mereka kalau di sini dipakai ribs pun ada. Cuman mereka dimasak sosnya, ribsnya langsung taruh. Betul. Ya, jadi itu rebus. Saya nggak begitu Kalau nanti suka itu. twistnya chef di apa? Saya mau yang di grill dulu, yang ribsnya biar aromanya lebih kaya. Oke. Iya. Yang pasti sekali lagi buat yang mau beli Australian beef dengan kualitas yang luar biasa ini, kalian bisa kunjungi high end retail supermarket yang diantaranya tadi sudah Raden sebutkan, yaitu ada Food Hall, and then juga ada Ranch Market, ada juga Farmers Market dan high end retails lainnya. Nah ini biasanya kenapa sih chef daging itu selalu dikasih di kertas gitu? Biasa kalau kita lihat chef-chef Ini- internasional gitu. Ini kita mau keringin. Oh oke. Kalau yang kita mulai masak ini kan masih ada airnya. Jadi kita mau grill roasting biar lebih enak aroma, cuman yang daging sama dari sumsumnya. Oh oke. Kita taruh dikit minyak zaitun. Nggak perlu banyak-banyak. perlu banyak-banyak ya. Nggak perlu banyak-banyak. Oke. Dan ini adalah guys, kalau kalian lihat video ini, tadi aku di awal udah ngobrol sama chef, ini pisaunya, wow, ini pisaunya dibuat khusus di Jepang. Nah, kita sambil yang roasting yang beefnya, jadi kita taruh ini aromanya biar lebih kaya. Oke. Ya. Chef, kalau ngomong soal Turki, if we talk about Turkey versus Indonesia, kalau ngomongin soal herbs di sana banyak juga ya, chef? Kalau herbs banyakan di sana, tapi spices banyakan di sini. Oh oke. Ya. Kalau Indonesia kan one of the biggest spices in the world. Yes. Kan dari dulu mereka mau perang kan di sini. Untuk yang mungkin banyak orang nggak tahu, biji pala di tahun 1600-an apa 700-an yang 3 negeri yang berantem, Sampai berebutan ya? ributan yang yes. karena itu sangat penting buat mereka. Oke. Kalau dulu yang mau beli 1 kilo biji pala, harga 1 Mercedes sekarang. Seriously? Zaman itu ya? That's why mereka ribut. Oke. Kalau dulu memang buat biji pala kan cuman adanya di sini, mereka juga baru apa namanya? Yang di sini dong langsung, Oh, kan langsung banyak ya? orang nanti mau makan. Kita makan semua ya? Iya.
Jadi ini kenapa kita kasih spicesnya sekalian juga di Yes. sini, biar lebih. Jadi kita fusion Iya. ya si dagingnya ini dengan Sebenarnya spices ini tadi. kalau fusionnya ya dikit fusion, ya fusion is confusion, but ini Ya. kita yang cuma tambahannya dikit aja. Karena itu juga nggak berubah apa namanya pedasnya. Karena memang cabai rawit yang pasti dikasih. Jadi kita untuk aromanya aja, bukan untuk pedasnya kasih oke. yang apa namanya chili paste-nya. Si mana nih kamera mana yang bisa lihat langsung ke sini ya. Lihat, kalau misalnya Australian beef ini ya, masak tuh nggak perlu lama. Baru nggak sampai 1 menit, dia udah langsung berubah warnanya Berubah. ya. Yes. Berubah karena lemaknya cukup bagus, ya. Dan empuk sekali ini memang, Yes, nggak dan- perlu lama-lama masaknya. Agree. Dan marblesnya like really beautiful Iya. ya chef ya, kita lihat ya. Iya, of course. Ini yang kita baru aja. Saya tadi kan Ini taruh malah dikit disebutnya minyak. marble five ya. Bisa bilang ini 4-3-4 ini bisa bilang. Yes. Ya. Ini belum diapa-apain aja udah smell so good ya. Sebenarnya kalau misalnya Australian beef ini ya, kalau misalnya aku beli di high-end retail itu mostly kadang aku beli beef juga. Nggak perlu dikit macem-macemin juga dia udah enak sih, chef. Ya kan? Memang. Tapi kita juga harus tahu yang mau masak apa biar kita cut-nya Yes. sesuai. Betul. Kadang-kadang orang yang mau bikin tongseng dipakai yang tenderloin karena tenderloin paling bagus. Tapi itu kan bukan untuk Bukan, rebus, yes. itu untuk grill. Grill. Jadi jangan salah ya. Jangan salah, harus tahu yang mau masak apa, baru dari sana bisa yang pilih yang cuttingnya. Jangan buang-buang duit gitu. Yes. Dan nanti bayar mahal juga nggak enak, nggak lucu juga. Betul. Dan chef tahu nggak, since 4 episodes before, aku tuh udah kayak addictive smelling Australian beef smell kayak begini ya. Jadi kayak udah kayak Memang addict is banget. very unique, memang is very unique. Itu Dan semuanya pengaruh. Australian beef juga yang spesialnya lagi adalah bedanya sama local beef. Australian beef ini melalui proses yang namanya aging. Aging ya, which is itu beda lagi. Seberapa ya. penting aging itu, chef? Kalau aging memang untuk yang naikin rasa. Jadi dia konten airnya hilang. Jadi Anda yang 1 kilo daging 45 hari di kering itu kurang lebih sisanya bisa 600 gram. Oke. Ya. So basically aging itu penting ya? Aging penting Oke. kalau if you can afford ya. Yes. If you can afford Oke. memang penting. Oke. Sekarang kita mau lanjutin asisten saya perlu di sini. Dan ngomong soal tongseng, karena dari Jawa Tengah Tolong yang hari ulet, ini untuk yang uletin saya pakai bumbu. blangkon dan chef ganteng kita juga udah ganteng dipakai Iya blangkon sama dong, ganteng. So how do you Iya feel? dong. I feel very happy. Very happy. I use this in my wedding, so it's okay. Oh, seriously? Yes, my wife is Japanese, so. Oh, your wife is Japanese? Yes, Wow, yes. okay. That's why you've been like 21 years in Indonesia ya? Yes, of course. Wow. Wow, you can see now our beef Yes. is getting ready. Yeah. Ah, We have to just make sure that. beautiful color. Yeah, you can see all the spices also helping it. Ya, langsung aja aromanya harus. Ya. Woo. Ini penting banget kalau yang buat yang orang mau masak tongseng pakai yang beef rib, tolong di roasting dulu. Jangan cuman taruh di dalam kayak rebus. Kalau Oke, rebus jangan langsung rebus, dia harus roasting dulu ya? bisa, tapi rasanya enggak sekaya gini. Oke. Rasa begini lebih kaya, kenapa? Karena kita yang terkunci piring, ya? kita terkunci yang Oke. semuanya. Nanti pas dia rebus, di-release flavornya, tapi kita dagingnya bukan Pelan-pelan. daging rasa rebus gitu. Betul, Ya. betul. Itu yang bedanya. Nah itu ya harus dicatat ya buat kalian yang lagi nonton live kita kali ini. Yang pasti kalau misalnya mau masak tongseng jangan langsung dimasukkan ke dalam rebusannya itu. Karena kalau misalnya direbus nanti kita akan makan daging rasanya kayak direbus. Tapi kalau di seperti ini dulu, di apa namanya di apa namanya sebutnya? Di grill ini, di di grill roast, dulu atau di roast dulu. Dia nanti dagingnya keluarnya rasanya akan sedikit-sedikit pada saat direbus sehingga pada saat makan daging di kuahnya itu tetap rasanya daging. Betul. Yes. Okay. Voila. Now this is the color we want to get for this emang. Oke, warnanya indah banget Mana ya. kameranya? Nih, lihat Ya. kamera. Kita kasih lihat. Lihat yang lemak-lemaknya gimana dia udah di Wow, so sear. beautiful. Warnanya yang sangat cantik ini. Ya. Ya. Kalau misalnya untuk ibu-ibu yang mau beli daging di supermarket, Yes. itu tipsnya apa sih chef? In terms of color, quality dan lain-lain. Kalau untuk yang beli daging, yang number one yang wanginya.
Wanginya? Wangi atau bau. Oh oke, Ya. dari baunya aja udah. Makanya ya. biasanya orang selalu cium dulu ya. Kalau cium itu, you dapat wangi daging, it's okay. Tapi you dapat bau daging, Oke. itu is not right. It's not right, oke. Karena kan wangi sama bau itu beda ya. Beda ya, oke. Memang beda. Itu terutama dari yang wanginya. Wanginya. Kalau dari Habis warna? itu dari warna. Warnanya harus yang apa namanya tadi kita tersebut lihatkan gimana yang warnanya merah dan terang bening Terang gitu. bening, oke. Ya, menarik langsung mata Anda bilang, "Oh, ini sehat" gitu. Tapi harus yang combine yang hidung sama mata. Oke. Ya, mata lihat warna oke, nah hidung harus bikin jabatannya juga. Oh, oke. Dapat wanginya gimana ya? Oke, touching perlu nggak? Maksudnya kita lihat itu dari berlendir atau gitu-gitu? Itu gimana? perlu, kenapa? Kalau warnanya kayak agak hijau, busuk, mulai busuk atau yang abu-abu gitu. It's obvious kali ya. Ya, Anda harus yang pegang dan lihat ada lengket atau slimy enggak? nggak? Iya, Lengket, lengket itu. atau enggak, Ya, oke. kalau itu udah lengket atau ada rasa lengketnya, itu dagingnya sudah mulai busuk. Oke, Ya. so itu Jadi tips nggak buat boleh itu. para moms, para ibu-ibu di rumah yang lagi nonton acara live kita. Itu tips untuk belanja daging di supermarket. Nah nanti pada saat di rumah nih chef, itu harus dicuci atau enggak sih chef kalau daging? No. Nggak perlu dicuci ya? No need to wash juga nggak usah dicuci. Dan nyimpen di kulkasnya gimana chef? Lebih bagus yang Anda yang beli yang udah di-pack, biar you juga tenang gitu. betul. Memang banyak kan udah diporsikan, udah di-packing gitu. Daging-daging kalau dicuci, kecuali kambing ya. Kambing sama tulang itu yang besar-besar itu perlu cuci. Tapi kalau yang Anda beli yang Australian beef begini, Nggak perlu dicuci. nggak perlu karena kualitasnya dari pertama sampai ke tamu itu udah di hygiene control semua karena Oke. ini Australian gitu, bukan Yes. yang macam-macam gitu. Oke, nah how about expiration-nya? Expired date-nya perlu juga Kalau pasti yang nggak? biasanya yang daging merah begini, yang di freezer bisa sampai 6 bulan. Oke. Itu maksimum ya. Itu dia bilang bukan yang setelah 6 bulan jadi itu busuk, enggak. Setelah 6 bulan itu enggak di-recommended. Oh, oke. Jadi tetap bisa, tapi janganlah gitu. Oke. Jangan sampai gitu. Last, terakhir nih Ya. buat ibu-ibu lagi ya. Ini kalau misalnya udah beli di supermarket, sampai rumah ditaruhnya di freezer atau di bagian bawahnya itu chef. Itu kalau orang yang mau pakai langsung, ya langsung di chiller. Tapi saya yang rekomendasi buat ibu di rumah, kalau beli 1 kilo, ya Anda langsung aja diporsikan baru taruh di freezer. Oh, oke. Biar pas diambil, nggak perlu diambil 1 Semua. kilonya semua, karena nggak perlu ambil 1 kilo, mau cuma 200 gram. Maka itu yang diporsi aja, Oke. diporsikan, di wrap, dan taruh di freezer, Oke. nggak apa-apa. Setiap kali mau ambil, diambil aja 1 biji atau 2 biji. Sesuai yang kita inginkan ya. Karena Oke. nggak boleh yang ini udah keluar dari freezer, masak nggak boleh masuk lagi. Masuk ke lagi, freezer. oke. Karena bikin dagingnya hilang Yes, rasa rasanya. gitu. Ya. Sip, kayaknya tipsnya udah lumayan banyak ya. Jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah, dicatat tipsnya. Dan ingat buat yang mau beli Australian beef, jangan lupa beli di high-end retail supermarket yang tadi sudah Raden sebutkan. Dan langsung aja dicatat semua ingredients-nya dan kita ikutin menu dari chef kita kali ini ya. Dan sekarang kita ngapain lagi nih chef? Kita lagi mau blender yang bumbunya. Oh kita mau blender ya? Iya, Oke. mau blender dikit aja, nggak mau banyak-banyak blending ya. Tadi yang diulek apa aja chef? Itu diulek yang kemiri, yang jinten, sama bantuin dong. Apa itu Kemiri, yang satu jinten, apa lagi? lagi tadi? Ketumbar. Kemiri, gitu. jinten, ketumbar Ya. diulek ya? Iya, Oke. diulek. Tadi kalau yang buat roastingnya ini cuma daun salam, serai, sama ketumbar ya? Ya, buat yang sayurnya kita yang bawang merah, bawang putih. Oke, bawang semuanya merah, bawang putih kita masukkan ke dalam blender. Ya. Ini bisa disebut Kunyit juga food processor. sama jahe Kunyit ya. dan juga jahe. Ya. Kita yang tambah minyak zaitun biar blendingnya lebih halus. Kita mulai ini ada yang daun-daunnya kita balik lagi. Oke. Ya, daun jeruk, Kita pakai lagi salam. daun jeruk, Oke. daun salam. Ini semua buat aroma aja. Pasti yang apa Pakai namanya? serai juga. Serai juga pasti. Oke.
Ini kalau bahasa Turki bilang diginiin diapain? Kalau di sini digeprek disebutnya. Iya, geprek. Kalau di Turki kita sebenarnya nggak ada gitu-gituan. Nggak ada geprek-geprekan. Kita lebih itu. Oke. Ya. Kalau yang mau bikin yang ini, butternya harus dikit coklat ya. Oke. Biar rasa yang nutinya keluar ya, jangan terlalu cepat ya. Oke. Nah, Ini lalu kita bumbu yang tadi tambah. kita blender kita masukkan. Ya. Nah, kita tumis lah ya sama tadi herbs yang sudah Iya. tadi dimasukkan. Ada daun jeruk. Osengan, tongsengan, Oseng. osengan itu. Jadi miripnya dari sana datangnya. Oke. Ya. Ini sudah selesai? Belum? Sudah. Oke. Nih, kita dikit di sote dulu, biar sayurnya dikit mateng ya. Nah, ini kita sautenya sampai bagaimana, Chef? Ini sebenarnya karena ini sayur yang udah di blended yang sangat halus, paling 3-4 menit udah 3-4 cukup menit ini. cukup Iya, ya, oke. cukup. Nah, kita kan mau tambah bumbunya biar sekalian yang tadi diulek. Bumbu kan penting banget di masakan Indonesia. Sangat penting. Sangat. Ya. Dan Indonesia memang salah satu terbesar di dunia untuk bumbu. Lada hitam, cengkeh, ya. To start with, biji pala memang nomor 1 di dunia. Oke. Dan 21 tahun di Indonesia berarti betah dong, Chef, di Indonesia. Iya dong, iya dong. Saya lepas Singapura aja buat Indonesia. Lepas Singapura, Min? Singapura. Dulu saya di Singapura. Oke. Kita punya restoran sama papa saya. Oke. Tapi kita visinya beda. Restoran Papa tuh yang dulu Chef sempat Iya. kerja dari Iya, kecil-kecil itu kan? iya, Oke. iya. Jadi kita di Singapura punya 4 restoran, tapi saya visinya beda sama papa saya. Oke, dan finally Maka itu move to saya Indonesia. finally move to Indonesia dan I realized my own concept at 2011 called Turquoise. Turquoise. Oke. Jadi memang dekat sini sih sebenarnya. dekat Turquoise. sini, dekat banget, dekat Tadi aku banget, lewatin. dekat banget. Oke, untuk Turquoise sendiri maksudnya kan baru ada di Jakarta Selatan, Chef. Baru. Maksudnya kira-kira bakal ada lagi nggak di daerah lain? Nanti ada konsep lagi kita lagi kerjain ini yang apa namanya konsep Mediterranean. Jadi lagi di dalam proses, insya Allah Oke. berapa bulan lagi Anda pasti dengar yang kita bagaimana. Yes. Ya. Can't wait ya, kita tunggu aja ya. Karena Turquoise ini juga udah sangat terkenal kalau di Jakarta. Jadi siapa sih yang nggak pernah makan di Turquoise dengan authentic food dari Turki dan juga Ottoman ini ya? Iya dong. Oke, kalau Ottoman sendiri boleh cerita nggak sih, Chef? Ottoman ini apa sih, kayak kerajaan? Apa Kerajaan. apa? Oke. Kerajaan. Ya, kita tambah yang dulu yang cabenya. Cabai, oke. Ya, kita bumbuin dulu biar penuh semua. Lada hitam. Lada hitam. Itu semuanya secukupnya untuk selera Anda ya. Oke. Karena ada orang bilang 1 sendok, ada orang bilang 2 sendok. Ya, kalau Anda suka pedes ya pedesin aja Oke. gitu. Jangan yang ikut resepnya ya. Ya. Jadi bebas ya. Bebas. Maksudnya just follow your instinct. Jadi ikuti aja Iya. instingnya. Mau kayak pedes-pedes dari ladanya, pedes-pedes dari cabenya. Ntar cabenya kita kan cuma kasih kayak kurang lebih 10 sampai 12 buah cabai ya. Tapi ini yang bikin bedanya. Ini beda, oke. Iya, ini chili paste. Ya, chili Ini paste. cuma ada di Turki atau gimana, Chef? Ini cuman ada di Timur Tengah, Turki juga ada. Nah terus gimana, Chef, kalau misalnya nanti para viewer yang mau bikin pakai Datang ini? ke restoran saya kasih. Oke? Ayo, Nggak datang. usah beli ya. Datang ya ke Turquoise datang ya, aja saya dekat kasih. Blok M ya. Kita mau Oke. tumis lagi biar bumbu sama apa namanya daging yang biar kawan. Oke. Ya. Nah terus kalau di Turquoise sendiri, Chef pakai daging dari Turquoise Beef and Lamb juga? Australia. Oke. Yes. Semua Yes. daging saya datang dari Australia. Ah, Ya, beefnya, lambnya, semuanya datang dari Australia. Kenapa? Kenapa? Boleh kasih tahu nggak kenapa? Ya, mereka yang Maksudnya kan Chef kan sebagai owner di situ kan. Maksudnya you made the decision Iya, ya? of course, consistency, quality, price itu kan terutama buat kita yang quality sama consistency. Ya, karena tamu kita datang kita selalu harus serve bener makanannya. Betul. Bukan sehari yang enak, sehari enggak. Ya. Dan Australian Beef ini memberikan itu ya? Memberikan yang kualitas, Kualitas. commitment to quality and consistency. Ah. Maka itu yang kita yang pilih yang Australian beef. Kalau yang lain juga ada tapi hari ini ada besok nggak ada. Kan tamu nggak mau tahu itu. Ya, so konsistensi juga major ya? Penting banget. Oke. Ini aromanya jangan sampai nempel gitu. Ini baru mulai ya. Aduh, flavornya ini udah berasa banget ya, kelihatan ya. Oke. Langsung saya mau kasih
ininya sebelum kita mulai Apa ini? rebus. Kecap? Ini kecap manis. Oke, kecap manis. Ya. Tapi maaf saya potong dulu yang Cabai, cabai oke. dulu. Beberapa pieces dulu. Kan kalau nggak pedas nggak enak. Nggak enak. Kalau di Turki kan sebenarnya mereka masakan nggak terlalu pedas ya. Lumayan. Lumayan ya, oke. Lumayan. Kalau terlalu enggak. Yes. Beda ya, kalau pisau 30 lapis iron ini udah beda motongnya ya. Beda dong. Mahal nih pasti nih, Chef. Mahal murah nggak penting. It's relative ya. It's relatif. Ya. Relative. Mungkin buat saya mahal, tapi buat Bill Gates ini murah banget. Oh iya, Ya kan? benar. Gitu. Oke, udah segitu aja? Udah, Cukup? Bu. Tapi kalau misalnya mau tambah Cabainya. lagi, mau pedas lagi, boleh tambah lagi. Bentar lagi ini kita masih belum selesai. Nanti kan cabai rawitnya masih kita mau tambah di terakhirnya. Oke, Itu juga pengaruh presentasi. yes. Iya. Oke, kita tambah yang kecap manis. Kalau butternya sendiri, ini butter apa, Chef? Ini unsalted gourmet butter. Oh, unsalted gourmet Yes. butter ya. Ini ada di supermarket kok kalau ini. Iya. Betul. Jadi ini santan kentalnya aja. Kalau Ya. misalnya kita buat dari kayak 3-4 butir kelapa jadi segini, ini biasa kita Iya. ambil kayak gini ya, 3-4 butir kelapa. Tapi kalau misalnya ribet untuk dapetin santan dari kelapa segar, kalian bisa beli aja langsung yang santan instan. Kayak Iya. gini juga langsung Bisa juga. bisa juga. Alright. Ya, kita sekarang Yes. Kita mau kasih tambah- seasoning apa aja nih? iya, kita tambah gula. Oke. Kan biar manisnya. Gula. Ya kan, tadi kecap manis sudah kasih. Gula nih kasih dengan rasa garam. gurih kalau kita masak apapun. Dan ini juga ada Garamnya. few pinches of Salt, of course. Yes. Aduh, ini wanginya tuh udah benar-benar kerasa banget ya. Nyampe nggak ke rumah kalian wanginya? Kita tambah santan. Saya biasanya kalau buat ini orang Indonesia tambahin yang sekitar 600 mili. Milih. Oke. Kita yang cuman perlu cukup 300 mili cukup. Nggak Oke. usah banyak-banyak biar kita kesehatannya masih ada. Oke. Voilà. Jadi nantinya dia rada mencek-mencek gitu ya guys. Nggak terlalu Jangan air terlalu iya. banget. Wow. Kita tinggal tambah air panas ini Oke, dan air siap panas. untuk makan sekitar 45 menit lagi. Oke. Setelah ini kita udah nggak masukin apa-apa lagi nih berarti ya? Enggak. Udah, ini kita tinggal cek untuk rasanya seasoning terakhirnya. Oke. Apakah kita kurang garam, Garam. apakah kita kurang gula. Itu selalu harus dicek. Double check. Double check selalu. Selalu Always. harus double check. Nah ini akan didiamkan selama kurang lebih 45 menit, tapi constantly kita harus tetap aduk sebentar-sebentar ya? Harus diaduk, Oke. harus dicek kita tebalnya, apa kentalnya yang Kekentalannya. Iya, biar ketahuan. Oke, tadi santannya kan kita bilang ini banyak banget ya. Kalau tadi dimasukinnya cuma sedikit aja, nggak Cuma terlalu 300 banyak. mili 300 aja. mili Ini aja. 1 kilo daging 200-300 mili lebih dari Oke. cukup. Voilà. Oke, dan ini kita kan biasanya makannya pakai nasi putih nih, Chef. Yes. Nah, sekarang Chef mau serve-nya sama apa? Saya mau pakai yang nasi butter rice. Butter rice. Butter Oke. rice itu kalau nasi putih kan kukus aja. Mhm. Kalau ini kita masak beneran. Ya. Oke. Masak beneran nasinya. Nah, ini rice-nya kita pakai beras apa nih, Chef, kalau boleh tahu? Ini Indonesian rice. Oh, oke. Jadi Iya, semua orang- local. semua Local orang rice. bisa punya Indonesian rice. Dan Local. Kita Oke. semuanya. Produk-produk Indonesia. Oke, dan ada Indonesian rice, and then juga karena kita membuat butter rice, supposedly biasanya pakai ada bawang bombay yang Yes, dicincang. betul sekali. Ya. Betul sekali. Dan butternya kita masih pakai unsalted lagi. Yes. Oke. Harus. Untuk itu kita langsung mulai saja. Mhm. Itu still cooking ya, 45 menit ya. Ini 45 menit ya. Sambil kita masak Masak nasinya. nasi, oke. Ya, gampang Lalu apa aja semuanya. yang disiapkan untuk masak nasi? Ini nasi perlu dicuci dulu atau enggak? Kita sudah cuci ini, Oh, udah sudah cuci. rendam ya, udah apa namanya, nggak usah khawatir. Pun kita bilang butter rice, kita tetap kasih minyak zaitun, ya. Minyak zaitunnya dikit, mayoritasnya memang butter, Oke. ya. Nah tadi kita bilang butternya harus dikit yang coklat sebelum taruh apa-apa dulu biar
yang rasanya nggak mentah gitu. Kalau you ambil butter taruh di bread, di atas roti, kan rasa mentah. Tapi kalau celup yang udah dikit hangus, yang misalnya makan escargot kan, butternya beda rasa. Padahal the same butter gitu. Untuk itu kita perlu dikit yang di brownin aja butternya. Kalau kita nggak taruh minyak zaitun tadi, dia bisa hangus gitu. Ya itu jadi tips juga ya. Jadi kalau misalnya langsung butter ke hot pan kayak gini, dia akan gampang hangus. Tapi dengan adanya minyak, nggak harus minyak zaitun sih sebenarnya. Yang penting minyak aja. Dia yang membuat si butternya ini nggak jadi gampang hangus. Ya. Sekarang udah warnanya mulai berubah. Ya. Dan kita apalagi? Bawangnya. Bawang bombaynya. Yes. 35 years cooking. So I can tell that this is your passion. It's my life. It's your life. It's my life. It's my life. This is number one. This is how I feed my family. Begini saya ini yang jaga keluarga saya. Ilmu saya adalah di sini. Jadi apa namanya kita harus jaga semua. Buat kita kalau bilang passion enggak passion ya ujung-ujungnya everybody wants to feed himself and his family. Agree. Ya, tapi it is my hobby. Nah ini sampai gimana, sampai wangi? Ini sudah layu dan sudah wanginya udah keluar pedasnya. Kita tinggal tambah sekarang berasnya. Voila. Oh ini masak berasnya kayak masak nasi Itali gitu ya, apa namanya biasanya chef? Risotto. Risotto ya? Ya kayak risotto. Kayak risotto ya? Betul sekali. Ini kita mau roasting nanti sampai berasnya bening. Ya, is all crystallized. Itu biar nasinya mateng yang enak semuanya. Jadi bisa begini satu-satu bisa hitung. And after this we are going to give like stock. Ya, we have our chicken stock homemade. Oh, this one is chicken. Yeah, this is our chicken stock homemade. So we're going to just add it to it. This rice, absolutely there is nothing in it. Only onion, olive oil, butter, yeah, and then you put the salt, and at the finishing, black pepper. After it's cooked. Chef, at home, do you cook also using Australian beef at home for your family? Always. Oh, always. Always. Karena I take it from my restaurant. Jadi kalau stok di restoran berkurang ya berarti chef yang bawa pulang. Toko saya is my gudang gitu. Jaya kan di sana nggak usah bayar. Oh, jadi bukan hanya commercially you're using Australian beef hanya untuk quality dan lain-lain. Enggak, kalau commercially atau buat enggak itu semuanya juga kan ya? personally. Memang itu kan buat kalau cukup bagus buat restoran, cukup bagus buat rumah, di rumah juga pastinya, dong. Apalagi cukup bagus buat turkuaz ya. Jadi cukup bagus buat yang lain juga. Dan benefit dari makan daging sapi yang berkualitas tentunya bisa kita dapatkan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh, which is di era seperti ini pentingnya menjaga daya tahan tubuh itu penting banget dengan kandungan zinc, iron dan lain-lainnya. Tentunya itu bisa menambah daya tahan tubuh kalian melawan yang namanya COVID ini. Berarti kita nunggu untuk dagingnya. Tadi kan kurang lebih sudah 10 menitan, berarti masih kurang lebih 35 menit lagi. Dan nasi ini nanti kita tambahin chicken stock. Dan tinggal chicken stock aja. Setelah itu kita tunggu kurang lebih berapa menit? Kita cuma kasih garam. 20 menit, 15-20 menit udah beres. Kita ini kasih seasoningnya apa aja, garam? Garam aja. Only garam ya? Only garam. Nanti terakhir pas sudah mateng, kita di atasnya kasih lada hitam. Ini udah semuanya udah bening, ya. Dan dari suara teflon bisa lihat ini udah mulai keras gitu. Oh gitu ya tandanya ya? Terdengar? Oh agree, oke. Nah kapan dimasukin chicken stocknya? Langsung. Oh langsung? Langsung dikasih chicken stocknya dan langsung kita tutup. Api harus kecil, nggak boleh api besar. Api harus kecil ya? Harus paling kecil. Chicken stocknya juga dikira-kira aja ya berarti ya? Sampai seukuran bagaimana? Kalau chicken stock itu kan masing-masing beras yang masing-masing airnya. Ya kalau yang lokal kan satu bersatu, gitu. Jadi 1 liter buat 1 kilo. Ya tapi semua beras kan tergantung ya. Kalau yang basmati 1-2. Gitu. Nah ini berarti kayak gini aja, terus kita perlu aduk-aduk terus atau bagaimana? Nggak usah ya? Berarti habis itu tutup aja ya? Nggak usah aduk, saya tinggal tambah dikit lagi air. Dan setelah ini kita tunggu kurang lebih 30 menit lagi untuk tongsengnya. Dan kurang lebih 15-20 menit untuk butter rice. Butter rice-nya, yes. Ini kita paling kecil. Berarti ini tinggal ditutup aja? Tinggal tutup aja. Yes, just and close. Voila. Nah, setelah tadi kita menunggu ya kan beberapa menit dan ini kita udah ada yang
jadi juga. Nah, ini kan udah almost Hampir done, jadi, ya, Chef, hampir ya? jadi. Hampir Kita jadi. tinggal finishing aja. Tinggal finishingnya aja. Tinggal finishingnya. Nah, kira-kira untuk finishing kita mau put apa lagi inside? Finishingnya tadi saya sisain yang cabai rawit ini. Oh, yang tadi dipotong-potong ya? Iya, Yang dipotong tadi- udah masuk. udah masuk. Itu untuk rasa. Ini kita yang lebih ke presentasi nanti ya, dan juga of course makan Oke. ya. Tapi nanti dikelutus juga boleh. Iya, Ya, ini dimakan. kita cuman mau tambahin warna aja, nanti buat presentasi, Oke. dan kita sudah selesai. Aduh, baunya tuh udah bener-bener berasa banget ya. Dan Bukan bau mas, oh, wangi. ya tolong ya. Wanginya tuh ya Positif, udah positif. positif. Kalau Kita wangi untuk itu selesai, wanginya positif. Iya, Oke. Nah, kita ini untuk- biasa selalu ada cabbage, Iya. kol. tapi cabbage-nya kita cuman buat garnishing jadi di atas, Oke. ya. Dan kita potong tipis-tipis ya. Oh, oke. That's why kita put the last ya. Kita Iya, taruh terakhir iya. karena dia nggak terlalu cepat matang. Saya juga. ini cuma mau taruh di atasnya karena potongannya tipis, jadi tetap saya mau crunchy, nggak mau dia layu. Oh, oke. Ya. Karena kan kalau tongseng yang biasa kan dia taruh di dalam sampai Di dalam, layu kan. iya. Tapi saya nggak begitu suka itu, jadi saya mau pas yang Anda gigit itu empuk, ini yang nanti suara Oke. crunchy gitu. Oke, jadi memberikan tekstur Yes, juga ya. yes of course. Itu kan semuanya Heeh. ada bedanya kalau. Karena basically makanan yang enak itu adalah makanan yang balance antara manis, asin, semua rasa ada di situ. Harus Dan semua juga begitu juga kontribusi. ada tekstur ya kan. Semua kontribusi, semua dikontribusi Semua buat punya makanan. kontribusi, yes. Of course, of course. Nah, Oke, kita ini sudah ready, siap. ini ready dan nasi Ready kita juga semua. udah matang. Kita udah bawa Udah. yang matang buat kalian supaya kalian bisa langsung lihat. Ini nasi dimasaknya tadi butter rice itu, masih ingat nggak tadi bikinnya? Kita kasih ada olive oil sedikit, and then kasih butter, and then Voila. bawang bombay yang sudah dicincang, terus dikasih chicken stock, diaduk terus. Atau mungkin kalau misalnya kompornya bisa slow cook, sebenarnya nggak perlu diaduk-aduk terus, tinggal ditutup aja dan didiamkan selama 20 menit dan dia akan matang. Pada saat udah mau matang tinggal diaduk-aduk supaya bagian bawah ke atas, atas ke bawah, dan jadilah Ya. seperti ini, butter rice. Ini Dan kita bikinnya dua ya. Nah, this is Kita ini- special for me. ini nasinya kita di Oke. voila. Oh shit, paling banget ya warna nasinya Ini ya, Chef. memang karena butter ya. Oke. Ya. Ini kita di sini ada daun ya. Kita Salah. bisa dinikmatin untuk di garnish nasinya aja dikit biar nggak terlalu polos gitu Oke. ya. Ke nasinya. Oke. Satu lagi chef, satu lagi chef. Ini buat itu. Oh, ini buat ininya ya? Wah, Oke. Iya. Voila. Oh, jadi itu nasinya aja. Iya. Oke. Wow, ini cabenya juga bener-bener kayak siap meletus di mulut kita ya. Ini Anda bisa lihat ini dagingnya. Oh. Tadi kan iya. kita di grillnya apa roastingnya udah kelihatan ini. Biar dagingnya nggak apa namanya nggak cuman kayak rebus gitu. Oke. Ini namanya International Tongseng ya, by Voilà. chef yang pengalamannya 35 tahun. Ini 35 tahun di challenge bikin tongseng doang ya pasti lihat jadinya nih luar biasa. Chef, cerita yang tadi Ottoman tadi dong sedikit chef. Sebenarnya Ottoman itu kan kerajaan ya chef. Kerajaan Ottoman ya. Kerajaan Ottoman. Maksudnya ada masakan-masakan khusus yang Semua dong. Semua. Karena kerajaan Ottoman dia ada di seluruh Timur Tengah. oke. Maka itu dia sangat yang populer masakannya. Jadi dibawa semua ke negeri Islam. Oh. Dan kalau bilang Ottoman itu bukan masakannya ya, bukan Turki. Masakannya dari seluruh yang dia ada sampai yang Tunisia, Algeria, Timur Tengah semua, Irak sampai yang pintu Vienna. Jadi seluruh negeri itu ada kontribusi buat masakan Turki. Oke. Ya. Ini kita Nah, ini dia grace-nya, kuahnya. Wow. Itulah ya kelebihan Australian beef ya. Maksudnya dia mau dimasak Beda. sebentar, mau dimasak lama, dia terlihat cantik dan kalau Beda. dimasak sebentar aja dia sudah empuk. Ini dimasak yang tadi kurang lebih 45 menit, digaranti pasti lebih empuk lagi. Pasti. Ini tadi kita Oke. Oh,
Oke, ini dia twistnya. Kalau Ini. misalnya yang tongseng biasa, yang otentik kan dia memang kolnya dipotong agak chunky, dan tomat-tomatnya juga dimasukkan ke dalam si tongsengnya sehingga jadi empuk. Nah kalau chef kali ini membuatnya dia agak crunchy kolnya. Harus kita yang Dan ada berbedakan. a bit orange dengan Wala dari yang cabenya. ini cabai rawitnya. Wala. Yes. Silakan. So this is it. Ini dia. Tongseng ala Chef Tongseng Sezai ala Zorlo. Chef Sezai. Luar Wala. biasa sekali. Kita Silakan. bikin tepuk tangan dulu dong Ya. buat teman-teman yang ada di rumah. Thank Yang you. di sini juga boleh tepuk tangan. Dan sekali lagi tentunya Indonesian Meat Cuisine masih ada Big Bang-nya ya Chef ya. Jadi di Big Bang-nya nanti kelima chef ini akan bersatu, dan pastinya di Big Bang nanti kita akan live lagi buat kalian semuanya. Dan finally, I really have to say thank you very much. Thank you very much. It's totally a huge honor for me to be here with you. Terima kasih Because banyak. actually with the Sama-sama. other chef, they have their own experience, they have their own stories, and I really happy today because I can hear another stories Thank you from so a much. very experienced chef. Terima kasih banyak ya. Chef, terima Thank you kasih banyak. kalian. Plus jangan lupa ya datang ke Turquoise buat yang mau chili taste ini gratis. Jangan lupa Iya. datang ke Turquoise ya. And after everything, I really have to say thank you very much buat chef kita yang luar biasa. Dan remember guys, we are Indonesian, have to be proud of ourselves karena kita memiliki spice yang begitu banyak dan makanan-makanan otentik yang begitu luar biasa. After all, I really have to thank you, our chef, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas hari ini. Dan terima kasih juga buat True Aussie Beef and Lamb. Dan jangan lupa buat kalian yang belum follow, jangan lupa follow sosial media dari True Aussie Beef and Lamb. Last but not least, saya harus mengucapkan terima kasih banyak dan saya mau kasih applause yang luar biasa buat chef kita dengan 35 tahun pengalaman on the walk. Thank you very much Chef. Sampai jumpa lagi saya Raden Arsy dan Chef mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara persembahan dari True Aussie Beef and Lamb berikutnya. Bye bye. A true Australian story. Our story. From a special place. Early. Truly unique. Vast, sweeping. Sun-blessed. Gold and green. Proud. This glorious land. It's in our blood. We share. We grow together. We take pride. True Aussie born and raised. Down to earth. Hand on heart. A cut above. Tender, handled with care, always protected, free-spirited. Our food, your table, celebrated the world over.